Kenapa sih harus kambing, Mas Budi? Ya mungkin dengan modal yang sedikit perputarannya lebih cepat daripada kalau kita bandingkan mungkin maaf ngomong kalau sapi ya. Kalau sapi kebutuhan kita itu kan kadang nggak sebesar itu. Nggih. Kalau kita mau jual sapi nanti sisanya kita susah. Tapi kalau kambing dengan kebutuhan yang seberapapun kita enak memanagenya. Untuk pribadi saya itu sangat membantu. Sebagai contoh kita ada anak sekolah. Anak sekolah itu sangat membantu, betul-betul sangat membantu. Jadi kalau tiba-tiba ada biaya anak sekolah itu yang biasa 3 bulan 4 bulan sekali, yang nggak tiap hari, dalam artian mungkin butuh bayaran 2, 3, 4 bulan, itu sangat membantu udah. Perkenalkan, nama saya Budianto dari Dusun 6 Margototo, Kecamatan Metro Gibang di Lampung Timur. Ini sebetulnya belum lama, baru beberapa tahun sih kita mencoba. Istilahnya ini masih tahapnya sambilan lah. Jadi kita belum bisa fokus ke peternakan karena ini masih tahap sambilan, kita kembangkan sambil mengembangkan pengetahuan tentang kambing juga. Nanti kita lihat suasana di pasar juga, ternyata ya lumayan lah buat ini, buat sambilan. Yang jelas itu jangan lupakan makanan pokok daripada ternak itu hijauan. Jadi walaupun kita beri tambahan makanan bantuan seperti silase dan lain-lain, tapi hijauan itu tetap kita utamakan karena itu udah kodrat makanan asli dari sananya. Kita pernah coba beberapa, dulu juga ada pernah penggemukan karena untuk 2-3 tahun ini perkembangan pasar untuk korban untuk jantan itu khususnya agak menurun. Jadi saya ubah mindset ke tes breeding itu, ternyata lebih lumayan, hasilnya lebih lumayan. Cuman kita agak kalah di pakan, memang untuk pakan agak lebih besar kebutuhan pakannya. Iya. Untuk pakan saya masih bertaraf tradisional saja yang ada di lingkungan, kita manfaatkan sumber pakan alam yang ada. Jadi seperti contohnya inilah saya tes buat pagar ini kita bilang teh hijau, ada yang bilang daun sambung nyawa. Itu selain daunnya buat herbal, ternyata dibuat pakan kambing juga bagus. Daun singkong ya sumber pakan melimpah juga. Tapi kita tes juga daun singkong karet yang orang takut untuk memberi makan, ternyata keuntungannya lebih besar kita karena produksi daunnya lebih banyak per batangnya. Gitu ya. Jadi kalau untuk pertumbuhannya, Mas? Untuk pertumbuhannya sangat mudah. Kalau kita lihat di samping ini baru 1 minggu, kalau nggak 10 hari sudah tumbuh seperti itu. Lebih pesat dan lebih banyak hasilnya. Jadi kita step by step belajar lah tentang pakan ini. Mas, sebenarnya apa sih Mas yang jenengan lirik di peternakan ini, Mas, kok sampai terjun di dalamnya, Mas? Ya, berawal dari waktu luang lah, Mas. Kita lihat peluang yang ada itu, waktu kita juga banyak yang terbuang. Jadi ada kita manfaatkan lah waktu 1 jam 2 jam buat cari makan kambing itu, ternyata ya hasilnya lumayan. Jadi kalau saya bilang untuk waktu setengah hari lah, kita masih bisa kerja di ladang atau kerja yang lain. Waktu setengah hari itu kalau kita piara kambing 20 ekor itu masih kepegang. Artinya tidak mengganggu ya? Tidak. Jadi selain kita ada fermentasi yang kita kasih makan sedikit-sedikit tadi, nanti kita ada juga tanam odot di ladang itu. Nah, nanti sambil mungkin setengah jam lah untuk kambing 15 ekor itu dah. Cukup setengah jam? Cukup. 30 menit? Iya. Weh, cukup. Luar biasa. Maka untuk teman-teman yang memang berniat mau berternak, apalagi untuk jumlah yang besar, yang pertama langkahnya adalah bikinlah sumber pakan dulu. Sumber pakan dahulu. Iya. Kalau memang waktunya, kecuali memang fokus ke ternak saja ya. Kalau seperti saya sudah saya agendakan karena peternak ini belum secara fokus, masih sambilan sifatnya, jadi harus memanfaatkan waktu dan situasi yang ada. Kalau kedepannya pasti rencananya itu ya pengen lah kita itu bisa memproduksi yang lebih banyak. Tapi yang jelas memang
step by step dulu lah. Oh. Karena saya juga banyak berkomunikasi dengan teman-teman. Ada yang teman-teman itu sekali piara itu banyak 40-60 ekor. Tapi satu kali bongkar sudah habis, kandangnya kosong lagi. Kan. Jadi masalah mereka itu sebetulnya apa? Gitu. Jadi mereka itu terlalu fokus di peternakan untuk kesehariannya. Beliau itu yang kurang ini. Manajemen lebih ke manajemen. Ya. Jadi kita tutup harian dulu. Jadi kita masih ada aset. Iya. Gitu. Oh gitu. Prospeknya seperti itu. Iya. Saya kasih contoh dulu gini. Dulu kita itu masih kerja buruh lah ya. Buruh lepas itu 1 hari gitu, dulu. 1 hari dulu itu mungkin baru bisa miara 5 ekor udah mentok. Karena waktu kita udah pulang kerja itu udah sore. Nah, udah habis ya. Nah, tapi sekarang dengan waktu yang setengah hari ternyata 20 pernah 25 ekor itu. Sampingan juga ya, itu? Kemarin 20 ekor di belakang sini. Yang di depan itu ada 9 ekor berarti 29. Sih bisa setengah hari. Terutama yang jelas gini, kalau untuk keseharian mungkin kita masih tercover dengan kegiatan kita yang setengah hari tadi. Nah, tapi kita punya keluarga, punya anak sekolah tentunya, punya kebutuhan-kebutuhan yang tiba-tiba atau apa. Jadi kalau prospeknya kambing itu lebih enak. Nah, kalau kita jual udah produktif, udah bisa dikeluarkan sesuai, kita keluarkan saja. Ada kebutuhan kita keluarkan. Kalau ada hasil lebih kita beli lagi yang bagus gitu. Kita sortir terus gitu aja. Iya. Kita sisakan pasti yang agak bagus-bagus. Jadi kalau kita yang kurang bagus kita jual. Kalau kita dapat ada hasil lebih, ada yang bagus kita ambil. Gitu, nah, untuk kemarin itu memang saya sudah pesimis ya dengan hasil untuk kurban itu yang jantan itu maksudnya. Tapi kemarin kita dapat kerjasama dengan satu pondok pesantren tren itu memang dia cari yang khusus betina. Kebetulan kita kemarin memang agenda kita mau bikin breeding, jadi kita banyak kemarin itu betina ada 20 ekor kemarin kita. Jadi untuk lebaran hajiman kita memang lepas betina. 20 ekor itu kemarin. Karena kita juga menjaga pasar itu kan kurang menentu, Mas. Betul. Tiba-tiba aja kita udah banyak nggak bisa keluar. Waduh, susah kita. Kita mau pelihara lagi setahun harganya masih kurang lebih saja. Kos pakan pasti meningkat, Mas Budi. Pasti. Jadi kita masih tetap. Kalau untuk yang jantan ada, itu juga kita udah siapkan ada 4-5 ekor lah. Nanti buat lebaran haji itu pasti ada lah 4-5 ekor itu. Ya. Tapi nggak lebih-lebih lah. Kendala itu sebetulnya kalau menurut saya hampir nggak ada lah ya. Kendalanya kalau menurut saya kendala terbesar itu ya manajemen saja lah. Kalau saya masih cenderung memilih tradisional. Jadi kalaupun ada mungkin suntik-suntikan itu kalau memang perlu saja. Contoh saja tadi sampai menemukan ada pinang di sana itu. Iya. Nah, itu salah satu obat tradisional aja. Buah pinang. Iya, itu kalau kambing kita kena cacingan itu dikasih gula merah udah bagus. Udah cukup ya? Udah cukup, sebetulnya udah cukup. Gratis. Makanya kita memanfaatkan sumber alam yang ada aja. Cenderung seperti itu aja. Dan mudah dicari juga, Mas ya? Mudah dicari. Biasanya kita ada 2 minggu sekali. Biasanya kita mandikan paling pakai pastak gitu aja lah. Tetap pastak, Mas ya? Itu untuk kutu apa itu biasanya udah bersih kok. Yang penting kebersihan kandang itu kita jaga aja. Tantangannya memang kalau untuk saat ini ya pasar, Mas. Pasar ya? Pasar yang kurang menentu lah. Yang menentu. Kalau kita sering lihat atau kita perhatikan di Jawa harga kambing yang segitu luar biasanya. Bagus. Kenapa di Lampung tidak bisa seperti itu? Setuju saya. Ada pertanyaan besar di situ. Kalau di Jawa itu kambing udah seharga sapi di sini gitu. Betul. Tapi kalau kita lihat kambingnya juga sama juga. Kita ada teman-teman yang juga impor dari Jawa juga masuk sini. Malah cenderung banyak masalah karena kurang apa ya, dengan iklim yang ada adaptasinya susah, sulit gitu. Tapi kalau kambing-kambing lokal seperti ini ya, ini pun kita pilih yang agak indukan agak besar-besar lah. Jadi harganya nanti pasti beda. Kalau yang kecil-kecil itu kurang ini. Sebenarnya apa sih, Mas, keuntungannya beternak itu kalau di desa seperti ini, Mas? Keuntungannya ya kita satu mungkin ada hobi. Jadi yang kedua itu ya secara tidak langsung kita menanam aset di sini, Mas. Aset.
Jadi kita kerja ya oke lah, fokus kerja, cari kebutuhan, cari nafkah sehari-hari, fokus. Tapi secara tidak langsung ternyata ya Aset yang tadi itu berkembang Mas ya. berkembang. Namanya kerja di desa itu nggak mungkin satu hari full, itu pasti nggak mungkin. Kalau kita, apalagi kalau kita bertani itu pergi ke ladang, sumber pakan di ladang itu banyak, jenis apapun itu. Makanya rugi kalau kita nggak pulang dari ladang nggak bawa sedikit pun apa. Kalau memang toh nggak bisa banyak 2-3 ekor itu, kita bawa tenteng aja udah kenyang kok. Sesederhana itu pun sudah kerugian Mas ya. Iya. Waktu sebetulnya. Waktu. Karena logikanya kita tidak pelihara kambing ya tetap ke ladang, pelihara ya tetap ke Ke ladang. ladang. Kita nanam di ladang. Yang di pinggir ladang itu pasti nggak bakal kena tanam. Nah, gitu kita tanam odot, suket, rumput apa udah. Oh bener sekali. Ya contohnya seperti inilah. Ini kalau kita lihat pagar mungkin. Pagar. Tapi di atasnya bisa kita manfaatkan. Iya. Samping-samping rumah itu singkong karet bisa. Kenapa sih harus kambing Mas Budi? Ya mungkin dengan modal yang sedikit perputarannya lebih cepat daripada kalau kita bandingkan mungkin maaf ngomong kalau sapi ya. Kalau sapi kebutuhan kita itu kan kadang nggak sebesar itu. Nje. Kalau kita mau jual sapi nanti sisanya kita susah. Tapi kalau kambing dengan kebutuhan yang seberapa pun kita enak memanagenya. Nah, untuk pribadi saya itu sangat membantu. Sebagai contoh kita ada anak sekolah. Anak sekolah itu sangat membantu, betul-betul sangat membantu. Jadi kalau tiba-tiba ada biaya anak sekolah itu yang biasa 3 bulan 4 bulan sekali, yang nggak tiap hari, dalam artian mungkin butuh bayaran 2, 3, 4 bulan, itu sangat membantu. Udah kita keluarkan saja udah pasti keluar. Kadang masalah yang ada di teman-teman, kalau kita lihat mungkin postingan teman-teman kandangnya bagus-bagus itu ya mungkin itu tahap kita selanjutnya lah. Tapi kita mulai dari yang ya mungkin bisa sesederhana ini saja. Betul. Dulu saya juga pertama punya itu 2 ekor saja. 2 ekor saja. 2 ekor indukan. Ya, saya pertahankan terus gitu. Makanya ini kita juga step by step belajar lah tentang pemahaman mungkin pengelolaan pakan, pengelolaan waktu kita. Betul. Terus manajemen apalagi. Jadi perlu yang kita pelajari itu banyak. Jadi ketika nanti kita udah fokus ke peternakan itu, keseharian kita itu tetap tercukupi. Memang kadang teman-teman itu sudah langsung di block up ke peternakan, untuk kesehariannya dia belum tercover. Jadi kalau kita bilang sekali 60 sekali panen habis nggak bisa ngisi lagi, kebanyakan seperti itu. Iya. Bisa sangat kita manfaatkan. Ya seperti contoh kotoran kambingnya saja. Kemarin itu sudah saya bersihkan ada berapa karung itu. Itu kalau kambing 10 ekor itu 1 bulan udah pasti 10 karung. 10 karung. Udah pasti. Per karungnya kita jual Kalau di sini 17.000. 17.000. Wih, bagus sekali harganya. Iya. Itu bisa untuk beli pakan juga tuh Mas akhirnya Mas. Bisa. Dari kohe kita larikan ke Pakan. Bisa. Menghemat waktu kita artinya Mas ya. Iya. Makanya kalau semakin mungkin ke depannya lah, kalau semakin banyak populasi kita, ya mungkin kita lebih juga perluas pemahaman tentang pakan kita tambah gitu, lebih mengefisienkan waktu kita. Setuju sekali. Iya, motivasinya ya seperti ini. Jadi jangan takut, terus jangan berpikiran yang besar dulu. Kita mulai dengan yang ada, kita manfaatkan dengan yang ada. Dan itu pastilah, kalau target kita pasti lebih besar daripada yang ada saat ini. Semoga usaha dan peternakan jenengan semakin maju. Amin. Barokah buat keluarga. Amin. Terima kasih untuk kunjungannya, yang sudi mereview kandang yang ada di kampung ini. Sesederhana inilah keadaan kita, tapi target kita nggak kaleng-kaleng lah. Iya. Mudah-mudahan Tetap ada planning ke depannya ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Budi atas waktunya. Iya, Saya permisi, mohon sama-sama. pamit. Iya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.